Pendengar semua, tutup mata sebentar. Bayangkan kalian berada di alun-alun Majapahit tahun 1350. Ada utusan dari Siam, ngobrol dengan pedagang Arab, anak-anak berlari sambil main wayang, dan gamelan menggema dari pendopo kerajaan. Majapahit saat itu bukan sekedar kerajaan, dia pusat ekonomi, budaya, dan diplomasi. Tapi kenapa sisa fisiknya minim? Nah, itulah misteri yang akan kita bongkar. Barusan apa tuh? Itu Gunung Kelut, meletus pada tahun 1334. Letusan ini bukan cuma bencana, tapi saksi hidup masa kejayaan Majapahit. Awalnya Raden Wijaya itu kabur loh ya, Dipya, dari kerajaan Singosari yang hancur total. Iya, pada tahun 1292, Jayakatwang dari Kediri menyerang. Singosari jatuh, Wijaya melarikan diri ke Madura dan disembunyikan oleh Arya Wiraraja. Lalu, pas Mongol datang ke Jawa, dia malah kerja sama ya? Betul, dia bantu Mongol ngalahin Kediri. Tapi setelah Kediri jatuh, dia balik arah, menyerang Mongol saat mereka lengah pada pesta kemenangan. Plot twist banget itu. Tahun 1293, Majapahit berdiri. Aku mikir, gimana dari desa kecil kayak Tarik bisa jadi pusat kekuasaan senusantara? Kombinasi cerdas, politik pernikahan, Wijaya menikahi 4 putri Kartanegara. Terus mereka bikin sistem irigasi besar-besaran. Kolam Segaran contohnya. Bukan cuma estetika tapi kunci pertanian. Nah, ini dia. Gajah Mada dan Sumpah Palapa. Legenda sejuta umat. Tapi katanya dia puasa rempah-rempah. Benar nggak sih? Sebenarnya kata palapa mungkin artinya bukan rempah, tapi kenikmatan duniawi. Intinya dia bersumpah menahan diri dari kesenangan sampai Nusantara bersatu. Dedikasi tingkat dewa. Dan di balik itu ada sistem pemerintahan yang rapi. Majapahit punya Departemen Agama, Ekonomi, Luar Negeri. Bahkan punya armada laut besar dan kapal jong yang bisa angkut 500 orang loh. Wah, kita punya buktinya. Ada, di Trowulan ditemukan kanal sepanjang 10 km, saluran air bawah tanah, dan lokasi pabrik gerabah pada tahun 2022. Struktur diduga bekas istana 200 kali 200 meter. Aku sempat mikir, kok bisa kerajaan segede ini lenyap kayak ditelan bunyi? Cuma karena Demak? Bukan satu faktor, ini rangkaian. Mulai dari Perang Paragrag tahun 1400-an, saudara lawan saudara, terus letusan gunung, wabah, dan krisis politik. Aku pernah baca, Majapahit juga pelan-pelan pindah ke timur ya? Benar, pemerintahan makin melemah, kekuatan lokal seperti Demak tumbuh. Akhirnya tahun 1478, Majapahit benar-benar jatuh. Terus istana megahnya kemana? Sayangnya mereka pakai bata merah, gampang hancur. Terus lokasinya di dataran banjir Sungai Brantas. Banyak bangunan dibongkar di masa Mataram Islam. Tapi katanya ada ratusan situs belum tergali di Penanggungan. Betul, di lereng Gunung Penanggungan lebih dari 300 situs belum tersentuh. Masih menjadi PR besar buat arkeolog kita. Jadi warisan Majapahit itu apa aja buat Indonesia sekarang? Banyak banget, dari sistem negara agraris maritim, wayang, batik, gamelan, sampai filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Keren sih. Kadang kita lupa kalau akar kebangsaan kita itu udah dalam banget. Majapahit memang tinggal puing, tapi ide, semangat, dan jiwanya masih hidup di sekitar kita. Jadi, kesimpulan podcast hari ini adalah Majapahit bukan sekedar kerajaan kuno, tapi simbol kejayaan Nusantara yang dibangun lewat kecerdikan politik, sistem pemerintahan maju, dan kekuatan budaya. Meski
banyak peninggalan hilang, warisannya tetap terasa dalam identitas Indonesia hari ini. Dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika hingga sistem agraris maritim dan budaya seperti batik dan gamelan. Majapahit mengajarkan bahwa kejayaan bukan hanya tentang bangunan megah, tapi ide dan semangat yang terus hidup lintas zaman. Majapahit boleh runtuh, tapi kisahnya abadi. Dan kita baru mulai menyelaminya. Sampai ketemu lagi di Mahakarya Nusantara.